datang di Ngulik Ekonomi Zaman Dulu podcast yang bakal bahas seputar ekonomi praklasik dengan cara yang santai dan gampang dipahami. Dengan aku Putri dan teman-teman aku yang lainnya. Halo, aku Amalia. Halo, aku Windy. Halo, aku juga. Aku Muhammad Fakih Boyti. Oke, jadi kita yang pertama ini bakal ngebahas ekonomi mazhab praklasik. Ada yang tahu nggak muncul di masa apa? Oh, kalau setahu gue ya, mazhab ini nih awal muncul di abad ke-15 sampai 18, di mana Eropa tuh lagi ramai banget di perdagangan internasional. Ya benar banget, kayak di negara-negara Inggris, Spanyol, dan Ghana itu kan mereka lagi berlomba-lomba nyari kekayaan lewat ekspor dan koloni. Nah, dari situ muncullah pemikiran ekonomi yang disebut merkantilisme, yang intinya tuh negara bakal makin kaya kalau ekspornya lebih besar dari impornya. Ya, pokoknya makin banyak emas dan perak yang dikumpulin suatu negara dari perdagangan, makin hebat negara itu. Nah, tapi efeknya ya negara jadi lebih ikut campur banget ke ekonomi. Kalau ngomongin mazhab praklasik, siapa sih tokoh yang berpengaruh waktu itu? Oh, oke. Di sini salah satunya itu ada Plato. Plato itu memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan moral, bukan cuma soal uang atau perdagangan. Nah, terus juga dia tuh udah mulai lebih rasional lagi soal ekonomi. Dia bahkan udah ngomongin soal nilai dan tenaga kerja jauh sebelum ada sendiri. Nah, pokoknya William Petty itu keren banget. Beliau tuh kayak ngasih jembatan dari pemikiran ekonomi praklasik ke arah ekonomi klasik. Ya, benar banget. Jadi mereka semua tuh kayak fondasi awal sebelum teori-teori ekonomi modern yang kayak kita pelajarin sekarang. Nah, oke, lanjut. Kita bakal bahas kelemahan dan kelebihannya. Menurut kalian, apa yang paling menonjol dari mazhab praklasik? Oke. Kalau menurut gue sih ya kelebihannya itu mereka berhasil mengenalin konsep ekonomi nasional. Jadi ekonomi itu sekarang dipandang penting banget bagi kekuatan negara. Setuju banget. Tapi kelemahan mereka itu terlalu fokus ke perdagangan luar negeri aja. Jadi aspek sejahtera sosialnya agak dilupain. Dan mereka juga masih belum punya teori dasar yang kuat, kayak masih ikut campur antara politik dan moral. Tapi tetap keren sih, karena kan dari mereka kita bisa ngerti awal mula ekonomi yang sekarang kita jalanin. Terus juga mereka tuh kayak serial ekonomi dunia. Oke, jadi kesimpulannya mazhab praklasik ini adalah masa di mana ekonomi mulai dilihat secara serius sebagai bagian dari kekuatan negara. Oh, oke. Dimulai dari merkantilisme, perdagangan besar-besaran, mulai dari tokoh-tokoh seperti Plato dan William Petty yang kita sebutin tadi tuh. Ya, mereka emang belum senior sekarang sih, tapi tuh ide-ide mereka itu jadi pijakan banget buat teori ekonomi berikutnya. Nah, dan penting banget nih buat kita pahami agar tahu bagaimana pencapaian panjang ekonomi sampai kayak sekarang. Benar banget. Jadi lain kali kalau belajar ekonomi jangan langsung loncat ke Adam Smith-nya. Jadi harus ingat sama para pendahulunya dulu. Oke. Nah, oke, itu dia obrolan kita hari ini, ngulik ekonomi zaman dulu. Thank you so much buat Fakih, Sabila, Indi, Amel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih dan jumpa lagi.